Maka di dalam kartu keluarga sekarang dicatat semua, kawin siri maupun kawin tercatat. Jadi kalau rekan-rekan nanti melihat di dalam kartu keluarga itu ada dua kategori, Mbak Tutut. Nah, ini untuk mewadahi atau untuk menjadi alat bukti bahwa mereka menikah siri sehingga bisa dicatatkan di dalam kartu keluarga itu. Kami dengan kawin siri dalam kartu keluarga sudah ditulis kawin belum tercatat, maka bagi anak itu berhak mendapatkan kartu keluarga dengan nama bapak dan nama ibu. Salam pemirsa, hari ini kita berjumpa lagi dan akan berbincang-bincang dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah. Kita akan berbincang-bincang seputar dokumen kependudukan di Indonesia. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Tutut. Kira-kira masyarakat ini kan perlu tahu nih, Pak. Sebenarnya Bapak sebagai Dirjen itu tugasnya tuh apa tuh, Pak? Ya. Jadi Mbak Tutut, kalau Dirjen Dukcapil itu tugas utamanya adalah memberikan dokumen kependudukan. Nah, dokumen kependudukan itu dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia fungsinya itu banyak. Misalnya satu, untuk memberikan perlindungan hukum. Misalnya suami, istri, dan anak. Nah, hubungan hukumnya itu kelihatan dari dokumen kependudukan, sehingga ada perlindungan hukum. Juga memberikan kepastian hukum. Misalnya satu orang bertempat tinggal di mana, alamatnya di mana, itu kepastian hukumnya ada. Nah, sehingga kalau untuk mau nyoblos di pemilu, kepastian hukumnya adalah penduduk ber-KTP atau belum, tinggalnya di mana. Jadi itulah tugas dari Dirjen Dukcapil, menerbitkan dokumen kependudukan, memberikan identitas kependudukan, dan mencatat peristiwa-peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduknya. Misalnya lahir, mati, kawin, cerai, pindah penduduk, pengangkatan anak, pengakuan anak, dan selanjutnya. Banyak tugasnya. Ya mungkin yang akan sedikit menarik, Pak, karena sekarang ini banyak sekali fenomena-fenomena juga terkait kawin sirih gitu, dan bahkan di media sosial beritanya sempat ramai soal perselingkuhan atau apa. Nah, saya ingin tanya, Pak, bagaimana pemerintah mencatat catatan kependudukan terhadap kawin sirih itu ya, Pak? Ya, ini Mbak Tutut memang yang topik menarik nih, kawin siri. Yang terkait dengan kawin siri selalu menjadi topik yang hangat dimanapun. Karena di dalam sistem adminduk kita juga terus kita benahi untuk mewadahi tugas Dukcapil. Salah satu tugas kita kan tadi mencatat peristiwa kependudukan. Peristiwa kependudukan itu ada dua. Peristiwa kependudukannya sendiri, seperti orang pindah penduduk, ya, pembuatan KTPL, biodata, dan peristiwa penting. Peristiwa penting itu yang meliputi kawin, cerai, lahir, mati, pengakuan anak, dan pengangkatan anak. Nah, khusus perkawinan ini ada dua. Kawin yang sudah dicatat di lembaga negara yang berwenang, seperti kalau Islam di KUA, kalau non-Islam di Dukcapil. Tetapi ada perkawinan yang sudah terjadi, tetapi belum dicatatkan. Inilah yang disebut dengan kawin siri itu. Nah, kalau dulu kawin siri itu pencatatannya belum standar di seluruh Indonesia. Ada yang dicatat dengan status kawin, ada yang tidak dicatat, atau bahkan disebut juga ditulis belum kawin. Nah, ini yang teman-teman semua perlu kita pahami. Tugas Dukcapil mencatat. Akhirnya mulai dari tahun 2015 di Dukcapil kemudian diperbaiki sistem pencatatannya. Maka di dalam kartu keluarga sekarang dicatat semua, kawin siri maupun kawin tercatat. Jadi kalau rekan-rekan nanti melihat di dalam kartu keluarga itu ada dua kategori, Mbak Tutut. Kawin tercatat dan kawin belum tercatat gitu. Nah, syarat-syaratnya untuk memasukkan yang belum tercatat di dalam dokumen bagaimana? Ini, maka untuk kawin tidak tercatat atau kawin belum tercatat yang orang menyebut dengan nikah siri, pasangan yang akan dicatatkan itu suami dan istri untuk masuk dalam satu kartu keluarga harus ada SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini merupakan pernyataan dari para pihak, suami dan istri. Istri yang mana nih, Pak? Yang siri ini, yang kawin siri ini. Nah, untuk menyatakan bahwa mereka sudah menikah. Yang menikahkan siapa? Kan ada wali nikahnya, ya. Kemudian ada orang yang menikahkan. Nah, kemudian dua orang saksi. Nah, ini untuk mewadahi atau untuk menjadi alat bukti bahwa mereka menikah siri sehingga bisa dicatatkan di dalam kartu keluarga itu.
kami dari Dukcapil tidak menyatakan pernikahannya itu sah atau tidak, tapi kami mencatat terjadinya peristiwa. Ya, jadi kami berdasarkan laporan penduduknya, dia menyatakan kami sudah menikah, kemudian membuat SPTJM dan diikuti dengan 2 orang saksi di dalam SPTJM itu. Itu nanti bentuknya suratnya, jadi mereka dapat surat sendiri ataukah ikut pada surat itu? Tidak ada suratnya apa-apa. Dari Dukcapil tidak menerbitkan surat-surat, hanya menerbitkan kartu keluarga dengan tulisan suami dan istri dengan statusnya kawin belum tercatat. Kawinnya sudah terjadi. Kan banyak kan di Indonesia nikah siri seperti itu. Nah, maka di dalam kartu keluarganya ditulis kawin belum tercatat, artinya belum dicatatkan di negara. Nah, kalau sudah tercatat kan nanti terbit buku nikah dan terbit akte perkawinan. Tetapi kalau dengan dibuat seperti ini, dimasukkan dalam kartu keluarga, yang terbit hanya kartu keluarga saja. Itu kartu keluarganya mereka dapat sendiri-sendiri ataukah ikut pada kakak induk yang sebelumnya? Kalau seumpamanya orang sudah menikah gitu, terus dia menikah lagi, nah itu pencatatannya ada di kakak yang terserah, itu atau bebas. Kakak baru. Penduduknya mau dicatat di kakak orang tuanya juga boleh, membuat pecah kakak juga boleh. Karena prinsipnya di Indonesia itu, setiap orang di Indonesia bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dimanapun, termasuk di dalam pencatatan di kartu keluarga. Jadi kalau dulu dia tinggal bersama orang tuanya semua, ya kan? Boleh tetap tinggal sama orang tuanya, boleh. Jadi nanti si suami, yang laki-laki tetap dengan orang tuanya, yang perempuan pindah ke kakaknya orang tuanya suami, boleh. Si suami pindah ke kakaknya istri, ikut orang tuanya istri, juga boleh. Kedua pasangan pindah membuat kakak sendiri, ya, sebagai suami istri dengan kawin belum tercatat, juga boleh. Bagi seorang laki-laki yang sudah memiliki istri, kemudian dia nikah lagi, tapi dengan asumsi bahwa mereka bisa buat kakak lagi, apakah ini tidak menyalahi, seharusnya kan untuk satu penduduk single identity number itu Pak. Kalau seumpamanya laki-laki bisa punya umpamanya 2 istri, 3 istri, itu kakaknya bisa 3? Nggak apa-apa. Jadi begini Mbak Tutut, dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia dengan single identity number yang sudah berlaku sekarang, single identity number itu artinya satu penduduk hanya boleh memiliki 1 NIK, hanya boleh memiliki 1 KTPL, hanya boleh memiliki atau terdaftar dalam 1 kartu keluarga. Misalnya dia nikah siri 3 kali, memiliki istri 3, maka si suami hanya boleh tercatat di dalam 1 kartu keluarga istrinya, dalam salah 1 kartu keluarga. Jadi dia tidak bisa memiliki 3 kartu keluarga, tidak bisa memiliki 3 KTP. Nah, istri yang lain, suaminya di mana? Tidak tampak di kartu keluarganya. Maka bagi kita semua, bagi teman-teman ya, para pemirsa, kalau membaca kartu keluarga, nanti di dalam KK ditulis ada status kepala keluarga, dia sebagai istri, di bawahnya ada anak, tetapi tidak ada suaminya, berarti suaminya berada di kartu keluarga yang lain. Itu. Terus yang ke ini Pak, mengenai hak-haknya dari anak dari. Oke, ya. Jadi terkait dengan perkawinan siri ini Mbak Tutut. Iya. Dengan kawin siri dalam kartu keluarga sudah ditulis kawin belum tercatat, maka bagi anak itu berhak mendapatkan kartu keluarga dengan nama bapak dan nama ibu. Nah, di Indonesia ada 4 bentuk kartu keluarga. Pertama, kartu keluarga bagi anak dengan ayah ibu yang sudah kawin tercatat. Yang kedua, kartu keluarga, akte kelahiran bagi anak dengan ayah ibunya kawin belum tercatat. Akte kelahiran yang ketiga itu adalah akte kelahiran hanya dengan nama ibu saja, tidak ada bapaknya. Yang keempat, akte kelahiran hanya berisi nama anak, ayah ibunya tidak ada. Karena banyak anak-anak di Indonesia yang ayah ibunya tidak dapat diketahui. Misalnya anak-anak yang gitu ya? bukan yatim piatu, anak-anak yang tidak diketahui asal usulnya, misalnya langsung ada orang nitip ke panti asuhan, ditemukan oleh petugas kepolisian di satu tempat, itu Mbak Tutut banyak. Itu diwadahi dengan akte kelahiran di mana tidak ada ayah dan ibunya. Ini artinya apa? Setiap anak di Indonesia berhak mendapatkan akte kelahiran
Jadi bapak ibunya utuh, alhamdulillah dapat kelahiran, akte kelahiran tetap dapat, atau hanya ada ibu saja, akte kelahiran tetap diberikan. Bahkan yang ayah dan ibunya tidak dapat diketemukan, tetap bisa diterbitkan akte kelahiran. Itu dari sisi pencatatan mereka sudah dicatat, Pak. Apakah mereka juga memiliki hak-hak yang sama anak dari perkawinan siri itu? Nah, belum dicatatkan pernikahannya itu. Kalau Warisnya atau mengenai hak waris, ya harta kekayaan, Dukcapil tidak menangani hal-hal seperti itu. Kita serahkan kepada sistem hukum yang berlaku, bagaimana pengakuan dan hubungan sosial antara ayah, ibu, anak, dan keluarganya mereka. Dukcapil tidak masuk ke kawasan privat itu, gitu. Pak, kalau di dalam Islam, maaf saya ini memang memperbolehkan seorang laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri gitu. Tapi kalau untuk yang non Muslim, seumpamanya Nasrani, kan dia harus satu istri satu. Nah, ketika mereka menikah lagi juga, apakah juga bisa berlaku sama bahwa mereka mencatatkan seperti apa namanya perkawinan siri yang Islam itu tadi? Sepanjang di dalam persyaratannya terpenuhi, ya kita akan catat. Karena tugas Dukcapil itu mencatat peristiwa. Perkawinannya terjadi atau tidak? Terjadi, kita catat. Kematiannya terjadi enggak? Terjadi, kita catat. Kelahirannya terjadi atau tidak? Terjadi, kita catat. Adopsi anak terjadi atau tidak? Kita catat. Orang pindah penduduk, terjadi enggak perpindahannya? Terjadi, kita catat. Gitu. Tapi mungkin untuk yang Nasrani mengikuti undang-undang yang lain juga ya Pak ya, sebelum mencatatkan atau melakukan. Ya, makanya kita lihat persyaratannya terpenuhi atau tidak. Sepanjang terpenuhi persyaratannya kita catat. Kalau tidak terpenuhi persyaratannya kita tidak catat. Karena saya tidak bisa menjelaskan hal-hal yang khusus dengan pendekatan yang umum. Jadi kalau ada case-nya begini, case-nya begini, case-nya begini, saya bisa menjelaskan dengan pasti. Karena ini pertanyaan yang bersifat umum, maka jawabannya juga yang bersifat umum gitu. Oke Pak. Terus kemudian apakah Kemendagri juga membuat surat edaran Pak untuk apa masalah terkait bagaimana pengurusan pencatatan yang terkait kawin siri itu sehingga orang lebih mudah Kan kita sudah ada aturannya ya. Sudah ada peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018. Sudah ada Permendagri 108 tahun 2019. Sehingga dengan aturan yang sudah ada itu kita tidak perlu menerbitkan surat-surat edaran. Oke. Satu lagi Pak terkait tentang perkawinan ini. Bagaimana kebijakan perkawinan antar agama, karena banyak juga kita yang karena beda agama akhirnya kawin di negara lain gitu, karena khawatir di sini tidak bisa mencatatkan dirinya. Kalau mereka sudah menikah di luar negeri, itu kan haknya mereka. Berarti kan sudah dicatatkan di luar negeri. Di Indonesia hanya pelaporannya saja bahwa mereka sudah menikah. Nah, dari luar negeri membawa ke Indonesia, misalnya punya akte perkawinan di luar negeri, itu cukup dilaporkan ke Dukcapil. Nanti kami mencatat bahwa mereka sudah pernah menikah di negara mana dengan akte perkawinan nomor sekian. Gitu. Itu tidak akan kesulitan ya Pak mereka mengurus seperti itu? Kan hanya melaporkan saja. Kami juga tidak menerbitkan dokumen berupa akte perkawinan, tidak. Jadi dari pelaporan, Dukcapil hanya menerima saja. Menerbitkan surat keterangan bahwa mereka sudah melaporkan perkawinannya. Baiklah Pak Sudian, pemirsa juga kita rupanya telah mendapatkan banyak sekali informasi bagi kawan-kawan nanti yang kemungkinan lebih banyak pengen tahu tentang perkawinan siri itu seperti apa, dokumen kependudukan pencatatan anak-anak terkait kawin siri seperti apa. Mungkin bisa juga nanti bertanya langsung di komen kita di YouTube kita. Terima kasih Pak Sudan atas waktunya. Sama-sama, Mbak Tutut. Mungkin ini adalah pengetahuan yang sangat berguna baginya karena banyak sekali fenomena seperti ini tapi banyak yang tidak mengetahuinya. Selamat sore.